Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat semua ya. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang perjuangan para pahlawan. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya, anak-anak bisa membaca sendiri ya pada layar. Apa saja tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini? Langsung saja ya anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sudah siap? Tetap semangat! Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan merupakan orang yang mempunyai keberanian dan rela berkorban demi membela kebenaran dan kepentingan bersama. Sikap kepahlawanan dapat kita ambil mulai dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Anak-anak, kalian bisa membaca teks yang Pak Yon berikan dengan cara mempause video ini. Setelah kalian membaca teks tadi, bagaimanakah kepahlawanan yang dimiliki Raja Purnawarman? Nah, tepat sekali. Sebagai seorang raja, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Nah, selanjutnya anak-anak menjawab pertanyaan di LKPD dan buatlah juga 2 pertanyaan sesuai aturan 5W plus 1H. Nah, berdasarkan jawaban tadi, coba ceritakan kembali isi bacaan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada, runtut, dan menggunakan ejaan yang benar. Coba nanti kamu rekam, kemudian filenya kamu kirim ke WhatsApp group. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan video ini. Satu kerajaan besar pada masa Hindu adalah Kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Taruma. Kerajaan Tarumanegara pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Salah satu raja yang terkenal adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman adalah raja ketiga dari Kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Sikap kepahlawanan Raja Purnawarman yang pertama adalah mencintai rakyatnya, yang kedua berani melawan perompak. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Kerajaan pada masa Hindu selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara. Raja yang paling berpengaruh pada waktu itu adalah Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa memimpin sekitar tahun 850 Masehi. Dan sikap kepahlawanannya yang pertama berani dan pantang menyerah. Yang kedua mencintai rakyatnya. Yang ketiga bijaksana. Dan yang keempat bertanggung jawab. Tokoh selanjutnya adalah Arya Gajah Mada. Arya Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit.
Nah, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Gajah Mada yang pertama adalah murah hati, kedua berbudi pekerti baik, yang ketiga bijaksana, yang keempat setia, tulus, ikhlas kepada negara, dan yang kelima rajin bekerja dan bersungguh-sungguh. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur Indonesia yang berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Zaman kejayaan Kerajaan Majapahit terkenal juga dengan masa pemerintahan Hayam Wuruk yang bergelar Sri Rajasa Negara pada tahun 1313 dan 1364 Masehi. Hayam Wuruk adalah raja keempat Majapahit yang memerintah tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit mencapai kejayaannya pada masa Hayam Wuruk yang didukung oleh Arya Gajah Mada. Nah, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Hayam Wuruk adalah bijaksana, berani, dan pantang menyerah. Anak-anak, setelah kalian menyimak video tadi, coba tuliskan nilai-nilai perjuangan dari para raja dan tuangkanlah dalam bentuk BK pikiran sesuai format pada LKPD yang Pak Yuwan berikan nanti. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Pak Yuwan mau bertanya nih, pernahkah kalian memandang diri kalian di kolam yang berisi air? Apakah kalian bisa melihat wajahmu sendiri di kolam? Betul, kita bisa melihat wajah kita di kolam karena ada pantulan cahaya matahari. Nah, kemudian kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 4. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, sekarang tugasmu buktikan 4 sifat cahaya tersebut dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Jangan lupa nanti hasilnya bisa dikirim melalui WA Group berupa foto atau video. Anak-anak, dari beberapa materi yang kita sudah pelajari tadi dapat disimpulkan kata tanya itu terdiri dari 5W plus 1H, yaitu what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Yang kedua, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sifat-sifat cahaya antara lain cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Sekarang coba kalian kerjakan evaluasi yang Pak Guru buat melalui Google Form. Nanti linknya akan dikirim Pak Yuwan melalui WhatsApp group ya. Nanti ditunggu aja linknya. Semangat ya anak-anak dalam mengerjakannya. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya memuaskan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa bersama. Berdoa.